sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan selalu Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Semoga dalam menjalani kehidupan di dunia ini, diselamatkan di dunia ini, juga kelak di yaumil akhir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak, mari kita awali pengajian kita ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, lalu Al-Alaq, lalu selanjutnya An-Nas, ya. Dengan baca Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut dengan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, kita diingatkan oleh nasihat Rasulullah kepada Siti Aisyah agar Siti Aisyah melafalkan yang barusan kita lafalkan itu setiap malam menjelang kita tidur. Ya. Rasulullah mengamanahi kepada Siti Aisyah untuk supaya dibentengi, ya, selama hidup di dunia ini, bahkan hingga akhirat kelak, dengan lafal zikir atau hafalan surat Al-Fatihah dan seterusnya tadi, itu setiap mau tidur. Ya. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah ketika Siti Aisyah bertanya, mengapa, wahai Rasulullah? Ternyata di antara manfaatnya adalah dibentengi dari godaan setan yang terkutuk. Waktu itu, dalam riwayat yang panjang, bukankah orang tua itu menggendong waktu kecil, itu tidak akan bayi dibawa masuk, ya, mandi misalnya ke kamar mandi, kecuali ditinggal di luar kamar mandi itu. Tetapi iblis itu malah justru menunggu di kamar mandi. Jadi ikut malahan. Jadi tidak ada tempat yang dihindari oleh iblis itu, ya. Sedangkan kalau orang tua kita sendiri itu masih banyak tempat-tempat yang tidak dibawanya kita saat kecil itu. Tetapi iblis
justru mengikuti sampai dimanapun. Maka oleh karena itu, mari kita kita amalkan ya amanatnya Rasulullah kepada Siti Aisyah itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita dibentengi dari godaan syaitan yang terkutuk itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, virus corona ini sebetulnya kalau menurut ahli biologi ya sesuatu atau makhluk kecil yang tidak punya kekuatan sehebat zarah nuklir misalnya gitu ya. Kecil saja, bahkan saking kecilnya beberapa universitas ternama di Indonesia itu belum punya mikroskop yang bisa melihat corona itu. Tetapi ternyata hari ini, sampai dengan hari ini, sudah setahun lebih, kita dihadapkan pada sesuatu yang bisa meluluh lantakkan berbagai negara. Ekonomi negara-negara, beberapa negara ini kolaps gara-gara corona ini. Masya Allah, sekecil itu makhluk yang hanya Allah saja ini yang mengetahui kedalamannya ini ya, seberapa ini. Lalu sampai kapan kita bisa, seluruh manusia di dunia ini bisa menghadapi, memenangi pertarungan dengan makhluk sekecil corona itu. Maka kita diingatkan di dalam surat Ali Imran itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 190 itu ya. Seringkali kita mendengarkan itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, as-samawat wal ard dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar dan pergantian siang dan malam. Ya. Allah kalau sudah menyebut kayak begitu berarti seluruhnya sebut sebetulnya. Termasuk corona, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Sesungguhnya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Liulil albab, bagi orang yang mau berpikir, yang mempergunakan akalnya. Yaitu siapa dia ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mau berzikir. Para ahli tafsir sepakat bahwa yang disebut berzikir ini maknanya banyak, termasuk mengkhidmati semua apa yang ada di langit dan di bumi, itu juga berzikir kepada Allah. Apa yang dilakukan para ilmuwan itu juga dalam rangka berzikir kepada Allah. Ya. Kiamat, ya, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan juga memfikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Maka orang-orang ulil albab ini kesimpulannya pasti akan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, segala sesuatu yang Engkau jadikan, Engkau ciptakan, itu tidaklah sia-sia. Pasti punya maksud, pasti punya hikmah, pasti ada sesuatu di dalamnya. Ya. Subhanaka, maka maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pilihan kita menjadi orang-orang yang
beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya. Adalah pilihan yang paling tepat, yang paling benar, yang paling akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga diingatkan dalam mengarungi kehidupan dunia ini untuk tidak melenceng dari prinsip-prinsip kehidupan di mana akan mendapatkan ridha Allah. Ya. Di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 32 Allah menyebutkan dengan tegas, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali di dalam buku-buku tafsir, Allah kalau sudah menyatakan mentidakkan lalu kemudian mengecualikan, itu betul-betul harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Illa la'ibun walahwun, tidak lain kecuali permainan dan senda gurau. Ya. Saya dari sejak mahasiswa itu mengkaji ini, kok begitu ya? Allah itu kok sebut bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain dari permainan dan senda gurau. Ternyata kehidupan manusia ini kebanyakan ya permainan. Saya bekerja di sebuah perusahaan, ternyata saya perhatikan dari yang tingkat rendah sampai yang tingkat direksi itu, serius bekerja gitu ya, ternyata isinya ya permainan. Ya. Dan di dalamnya juga senda gurau. Masya Allah. Ya. Para ilmuwan, itu kalau di laboratorium itu juga banyak permainan-permainan. Coba ini gagal. Itu kan permainan. Lalu kemudian senda gurau, wah ini, dan seterusnya itu. Masya Allah. Ya. Hampir seluruhnya. Ketemu dengan kumpulan kiai-kiai itu isinya juga senda gurau itu, banyak senda guraunya itu. Ya. Artinya ini sungguhnya kehidupan manusia ini ternyata banyak permainan dan senda gurau. Mohon maaf, mengelola negara itu ternyata kalau mau teliti betul lebih banyak permainan dan senda guraunya itu. Masya Allah. Sesungguhnya mereka meskipun sedang mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan nasib rakyat banyak, itu ternyata juga permainan dan senda gurau. Saya pernah menjadi anggota DPRD, ya, juga pernah mengikuti rapat-rapat di DPR RI. Itu ternyata juga banyak permainan dan senda gurau, Masya Allah. Jadi ini nih, ternyata terbukti dalam kehidupan saya, itu ternyata kehidupan manusia itu dari segala level itu banyak permainan dan senda gurau. Walad darul akhirah, kata Allah, dan sungguh kehidupan akhirat khairul lil ladzina yattaqun, jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak berakal? Ya. Jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, ternyata ini adalah hentakan firman Allah ini rupanya menghentak kita semua bahwa ternyata
kehidupan ini penuh permainan itu. Ya. Selanjutnya di surat Al-Ankabut, surat yang nomor 29, ayat 64, dengan kalimat yang hampir mirip, Allah juga menyatakan dengan tegas, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan sesungguhnya ya tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali penuh dengan senda gurau dan permainan. Wa inna darul akhirata, dan sungguh Allah menggunakan kalimat yang lain, inna, ya, sesungguhnya kehidupan akhirat lahyal hayawan, yang disebut sesungguhnya, yang sesungguh-sungguhnya kehidupan. Laukanu ya'lamu, ya, seandainya mereka, para manusia itu mengetahui. Ini kalimat yang di berbagai kitab tafsir itu disebutkan bahwa inilah ketentuan Allah yang harus benar-benar difahami sedalam-dalamnya oleh seluruh manusia, lebih-lebih orang yang ingin memasukkan dirinya dalam kaum yang bertakwa. Selanjutnya, ya, surat Muhammad, surat ke-47, ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu, jika seandainya engkau beriman, wa tattaqu, dan engkau memasukkan diri kalian menjadi orang bertakwa, yu'tikum ujurakum, Allah akan memberikan pahala buat kalian itu. Wala yas'alukum amwalakum, Allah tidak akan minta kalian itu kekayaanmu. Ini juga cukup keras Allah memberikan kalimat firman-Nya ini kepada kita ini. Mbok yao beriman, mbok yao bertakwa, itu ya. Tidak perlu bayar kamu itu, maka Allah lah yang akan memberikan pahalamu itu. Ya. Nah, selanjutnya yang agak lebih keras, memang di dalam Al-Quran saya mendapatkan 4 ayat di dalam 4 surat yang berbeda. Selanjutnya adalah Al-Hadid ayat 50, surat 57 ayat 20. Lebih tegas lagi, ailamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya, kalau inna itu hanya sesungguhnya, kalau annama itu hanya sanyalah, gitu biasanya dinikan. Lebih tegas lagi, hanya sanyalah, ya, kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Lalu ditambah oleh Allah, wazinatun, dan perhiasan, pernak-pernik. Watafakhurum bainakum, dan ternyata saling berbangga di antara kalian. Ya. Watakasurum fil amwal, ya, berbangga-bangga dalam hal apa saja, banyak-banyakan kekayaan, lebih kaya mana, diukur ini. Dan umumnya memang orang kaya itu hilang kayanya kalau tidak pamer gitu ya, kayaknya begitulah. Itu kok saya ketemu beberapa teman yang sudah kaya itu kok yang dipamerkan itu malah kekayaannya. Dan umumnya tambah kaya itu tambah medit, tambah kikir gitu. Jadi harusnya dengan kekayaannya itu kalau ada proposal pembangunan apa gitu kan ya glegek gitu ya. Oh enggak, ternyata ya enggak apa sebesar rata-rata orang lain. Enggak ada bedanya. Ya. Jadi berbangga-bangga di jumlah kekayaan.
Wal aulad, biasanya juga berbangga-bangga tentang kehebatan anak-anaknya, ya, cucunya, dan lain sebagainya. Dan Allah perumpamakan kamasali ghaisin, ya, a'jabal kufar nabatuhu, ya, tamsilnya itu ya, seperti datangnya hujan. Itu para petani itu senang banget itu. Jadi kalau petani itu apa namanya tanamannya membutuhkan siraman air, ya, maka begitu hujan datang itu senang sekali. Karena apa? Dengan itu maka pekerjaannya makin baik, ya, tanamannya tumbuh dengan baik. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah summa yahiju, kemudian setelah pada masa berikutnya itu ternyata adalah menjadi mengering. Sudah masanya. Ya. Ini tamsil Allah itu. Kehidupan itu ternyata begitu pertumbuhannya naik, bagus, maka tunggu sebentar lagi mengering. Itulah memang siklus kehidupan tanaman itu begitu. Ya, termasuk ini adalah tamsil untuk kehidupan manusia. Fatarahu musfarra. Maka engkau melihatnya sebagian diantaranya adalah menguning. Ya. Summa yakunu khutama. Dan setelah itu tunggu mesti akan hancur. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini adalah siklus yang ditamsilkan oleh Allah berupa siklus tanaman yang semula menggembirakan, lalu kemudian menjadi sesuatu yang berakhir dengan kehancuran, termasuk untuk kehidupan kita. Ya. Wa fil akhirati, Allah langsung dengan berikan ketentuan, wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ternyata Allah menyiapkan azab yang sangat pedih. Tetapi Allah juga menyiapkan wa maghfiratum minallah, dan ampunan dari Allah, waridwan, dan karunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat-ingatlah bahwa kehidupan dunia ini ternyata tidak lain kecuali mata'ul ghurur. Kesenangan yang palsu, kesenangan yang menggelincirkan, kesenangan yang begitu banyak manusia tergelincir kepada kehinaan. Jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Allah tidak hanya memberi peringatan sekeras itu saja, tetapi Allah dengan lembut, kemudian di dalam Al-Hadid itu melanjutkan di dalam ayat yang berikutnya, ayat nomor 21, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Ya, maka bergegaslah, ya, segera raih maghfirah Allah, maghfirah dari Tuhan kalian. Ya. Dan kalau maghfirah itu didapatkan, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, disiapkan oleh Allah surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi mayyasha, yang akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah lah, hanya Allah lah yang mempunyai
karunia yang sangat besar itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka ketika menjelaskan tentang surat wal asri, kita ini hidup di dunia ini, tidak ada sebetulnya dari kita itu kalau ditanya dulu hidup di dunia ini pesan sendiri atau enggak ya? Adakah di antara kita yang pesan kepada Allah supaya hidup di dunia? Sepertinya kita akan menjawab enggak, dulu enggak pesan itu, ya. Dulu enggak pesan itu. Wah, kalau boleh pesan kayaknya pesanannya jadi banyak tuh. Pesan yang ini, pesan yang ini, pesan itu, dan seterusnya itu. Tetapi Allah lah yang memberi keputusan kita hidup di dunia ini. Seluruh manusia hidup di dunia ini ketentuan Allah, keputusan Allah. Ya. Ketika menjelaskan surat Wal Asri itu tentang masa, tentang waktu kehidupan dunia ini, ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin. Maka sungguhnya hampir semua manusia dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Wa tasawasau bil haqqi, dan bertausiah tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan tawasun saling mewasiati, saling menasihati tentang kesabaran. Inilah tali temali kehidupan dunia ini. Ketika menjelaskan tentang ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu dinyatakan bahwa sesungguhnya apabila Al-Quran itu cuma terdiri dari surat Wal Asri ini, itu kayaknya sudah cukup. Tetapi Allah Maha adil, Allah Maha mengetahui, Allah Maha segala-galanya, maka seluruh ayat Al-Quran itu satu kesatuan yang sangat sempurna untuk menjadikan pedoman hidup orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan amalnya, maka dia di dalam kehidupan yang penuh ridha Allah di akhirat kelak. Wa amma man khaffat mawazinu, apabila ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka itulah yang disebut dengan mendapatkan hawiyah. Wa ma adraka mahya, apa yang disebut dengan hawiyah itu? Apakah engkau tahu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas, yang apinya bulat-bulat, apinya berkobar-kobar, siap untuk menelan orang-orang yang memang dijatah ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, ya, ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, banyak beramal soleh, dan kelak di yaumil akhir dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya, masuk surga Jannatun Na'im. Allahumma amin. Saya kira demikian pengantar diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya untuk memperteguh iman dan takwa kita kepada Allah. Semakin hari, semakin apapun yang kita jalani, apapun yang mengenai kita, ya, kita semakin mengokohkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Dengan demikian,
Maka harapan kita apa yang disebut dengan diakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah itu dapat terwujud kelak pada saatnya. Allahumma amin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Khaliq Hidayat MSI yang telah memberikan ceramah pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi atau yang ingin bertanya kepada penceramah pada malam hari ini dengan pilihan. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan suara. Jika tidak, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Monggo, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Sekali lagi untuk diskusi atau tanya jawab pada malam hari ini, yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan suara terlebih dahulu atau mengaktifkan mute-nya dengan cara meng-unmute. Kalau tidak, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di chat room yang ada di Zoom ini. Sekali lagi, monggo Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan. Sepertinya tidak ada mungkin Mas. Oh, J. Ya, kalau tidak ada, ya. Nah, ini ada. Ini ada di ini chat. Ada ini dari Pak Amir Mahmud di chat. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita biar tidak terjebak dalam permainan di dunia? Monggo Ustaz dijawab dari pertanyaan dari Pak Amir Mahmud. Mohon izin untuk mengulangi, bagaimanakah kita biar tidak terjebak dalam permainan di dunia? Baik, saya jawab. Ini berkaitan dengan kehidupan real ya. Ternyata orang hidup itu tidak hanya punya niat baik saja, tidak cukup. Ternyata dibutuhkan keberanian untuk mempertahankan prinsip kebenaran itu sekalipun akan dibenci oleh teman seiring. Hanya contoh saja ya. Ya kalau ada uang yang tidak, ya kita yakin tidak resiko lah, tidak ada ketahuan oleh KPK dan seterusnya itu, maka uang 3 sampai 5 miliar itu kalau dalam bentuk dolar itu cuma ringkes banget itu ya. Amplop yang paling besar itu ya. Itu. Ya. Jadi anggota dewan itu ternyata duit-duit kayak begitu itu, ya tentu saja kasusnya mungkin di beberapa tempat tidak secara umum semuanya ya. Ketika ingin mengetuk palu atau melaksanakan proyek tertentu, itu ternyata dibutuhkan tanda tangan beberapa ketua fraksi dan ketua komisi. Itu ternyata ya gitu. Jadi kalau kita dengar di pengadilan, ya ini kesampaian sekian, bagi saya itu saya cuma senyum saja. Itu mah kecil itu. Saya di DPRD kota saja yang namanya duit berseliweran 5 miliar segala itu ya kecil aja itu. Tapi alhamdulillah saya meskipun deg-degan ya ketika berhadapan dengan duit
5 miliar itu ya ning ati iki ya kepengin jane duit sakmono, ambil terus disimpan tadi mana nanti dikeluarkan nanti saja. Ya kan bisa toh. Itu ternyata tarik menarik hati itu. Ya, tarik menarik. Masya Allah. Ini ujian. Ini ujian. Enggak cuma ketika puasa lalu ada makanan enak lalu ini ujian. Itu mah kecil. Tapi kalau duit 5 miliar lalu cuma berdua, ini tolong diterima dulu gitu ya. Ini sisanya nanti menyusul gitu ya. Masya Allah, deg-degan. Wah, ini ujian. Tapi kan nggak mungkin ngomong ini ujian gitu. Orangnya bisa marah. Masya Allah, ternyata dibutuhkan keteguhan prinsip dalam hidup itu. Bahwa ini yakin ini duit bukan hak saya. Maka ini adalah haram. Ketika ini saya terima keluargaku nanti saya kasih makan itu, maka itu adalah terjerambab ke neraka jahanam. Itu ternyata sangat pilihan pahit ketika itu. Ya. Dan ternyata ujiannya tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika diajak main oleh teman ketua fraksi atau ketua komisi yang lain, di mana itu di Bandung misalnya ya, padahal itu jauh dari domisili kita, lalu kemudian diajak ke apartemen yang harganya itu kira-kira 5 miliar. Loh, ini berarti kan dapat ini itu. Dan ternyata dikiranya kita juga dapat itu. Dikiranya kita nerima maaf. Dikiranya kita juga nerima itu. Lalu ke rumah teman lagi yang lain itu ternyata beli rumah yang harganya di atas 5 miliar gitu ya. Oh, itu. Masya Allah gitu ya. Kita itu juga itu ujian gitu. Khawatirnya berikutnya nanti kesempatan berikutnya kita yang nerima. Mohon maaf, ini kehidupan real. Saya mengalami itu. Ya. Saya mengalami itu. Jadi memang betul-betul keteguhan prinsip atas keyakinan yang tidak mudah dirubah meskipun dalam keadaan kita sangat membutuhkan. Itu memang Nah, saya juga tidak boleh sombong diri ya. Itu kan baru ujiannya cuma 5 miliar. Nah, kalau misalnya ujiannya misalnya 100 miliar gitu ya, kayaknya prinsip saya bisa goyah tuh, bisa ambruk itu ya. Itu. Jadi seperti itulah permainan senda gurau atau apapun ujian untuk meluruhkan prinsip-prinsip yang harus dipegang itu. Jadi yang pertama tentu kesadaran bahwa ini halal atau haram. Ini melanggar prinsip agama saya atau tidak. Keimanan saya atau tidak. Itu ya. Itu menjadi penting ketika berhadapan dengan pusaran iming-iming untuk sesuatu yang merupakan penggelinciran. Mata'ul ghurur. Ya. Allah sering menggunakan kalimat mata'ud dunya, mata'ul ghurur. Ya. Perbendaraan. Mata'un itu sebetulnya perbendaraan. Ya. Kekayaan juga bisa, atau mata pencaharian juga bisa. Al-ghur itu adalah penggelinciran. Ya. Dan itulah Allah menggunakan mata'ul ghurur itu sebagai kalimat yang itulah kehidupan dunia ini banyak hal yang menggelincirkan. Maka pandai-pandai kita untuk memahami bahwa jalan-jalan penggelinciran itu begitu banyak, ya, berbagai bentuk. Masya Allah kalau diuraikan, ya, banyak. Lalu kemudian bagaimana kita memilih yang terbaik, ya, yang buat keselamatan diri. Maka kalimat orang Jawa di desa-desa ini
selamat dunyane, selamat akhirate itu dalam satu kalimat yang tidak boleh putus. Tidak boleh cuma selamat dunyane, ning ora selamat akhirate. Selamat akhirate, ning ora selamat dunyane. Nah, ini yang tanda tanya, apa diantaranya? Itu ya. Tapi yang sering diucapkan oleh Ahmad Jasisa itu selamat dunyane, selamat akhirate. Jadi selamat dunia dan selamat akhirat. Saya kira satu kalimat dua hal tadi itu, selamat dunia dan selamat akhirat itu bisa menjadi ringkasan untuk pengingat kita, ya. Menyelamatkan diri dari kehidupan dunia ini sekaligus juga kehidupan akhirat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kami haturkan kepada penceramah pada malam hari ini yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan, Pak. Oh, Halo. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi menarik. Cuman ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan juga ini sebenarnya. Terkait dengan fenomena COVID ini, Pak. Jadi kan dengan adanya COVID ini, segala tatanan kehidupan ini kan bergeser, berubah dan bergeser. Misalnya saja contoh, jabat tangan harus kita tinggalkan, kita harus lagi berjabat tangan karena berkaitan dengan protokoler. Nah ini kan bergeser sudah, satu. Kedua, dalam tata ibadah juga pun banyak hal-hal yang sudah sebelumnya berjalan berdasarkan tata aturan yang ada, dengan adanya COVID ini bergeser. Contoh misalnya, kalau kita salat itu kan dulu harusnya saling beranukan, berapa istilahnya, berpepetan, rapat kan, rapatkan, merapatkan saf kan, itu kan sampai disampaikan oleh imam ketiga. Tapi dengan adanya COVID ini orang diharuskan untuk membuat jarak 1 meter, 1 meter, kan bergeser juga. Yang berikutnya juga saya kira yang paling kita lihat dan mengironikan sekarang ini, misalnya dengan ibadah haji ini digeser akibat pemerintah dan sebagainya. Ini juga bahagian dari COVID-19 ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dalam konteks itu semua, saya ingin tahu dari Ustadz bagaimana sebenarnya fenomena ini. Artinya terjadinya pergeseran-pergeseran terhadap nilai-nilai dan tata-tata aturan yang sudah menjadi, kalau itu sebagai suatu kebudayaan, dan bila itu menjadi aturan yang bergeser, dan bagaimana sebenarnya itu semua bisa kita pahami dalam konteks Islam itu sendiri. Saya kira itu saja dulu Pak, minta maaf ini kalau terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama sepakat bahwa kondisi yang seperti ini adalah daruri, ya, keadaan darurat, keadaan daruriyah. Maka tatanan-tatanan yang semula normal itu menjadi bergeser. Ya. Bergesernya bukan menjadi abnormal, tetapi normal baru, ya, new normal. Ya. Jadi bukannya lalu abnormal, nanti kalau abnormal itu berarti ya sudah kebablasan ini, tetapi adalah new normal. Kondisi yang seperti ini sesungguhnya dalam sejarah itu sudah pernah terjadi, meskipun kata para ahli sejarah, corona ini dampaknya lebih luas sekali. Kenapa? Karena perjumpaan orang itu memang sekarang ini jauh lebih menghampirkan. Kalau dulu masih agak terbatas. Pernah kan tahun-tahun 30 atau itu ya, kolera melanda jamaah haji, itu lalu selama 5 tahun kan haji diberhentikan itu. Tidak ada ibadah haji, ya. Ketika itu kolera melanda bagian India, Pakistan,
dan seterusnya itu ya. Itu lalu kemudian Arab Saudi memberhentikan ini, lalu kemudian para ahli kesehatan menemukan obat atau vaksin atau apapun yang manjur untuk kolera itu. Nah, yang sekarang ini sebetulnya beberapa tahun yang lalu kan jamaah haji itu banyak yang meninggal karena virus meningitis, Pak ya. Maka lalu kemudian ditemukan antivirusnya, ya, vaksinnya. Maka seluruh jamaah haji sedunia ini diwajibkan vaksin meningitis. Ya. Dan ketika dicek di embarkasi, tidak hanya embarkasi ya, setelah nanti di airport saja kan ditanya itu vaksinnya sudah belum dan seterusnya itu ya. Biasanya sih ketua kloternya yang diminta supaya menjamin bahwa semua ini sudah mengikuti vaksin meningitis gitu ya. Saya pernah menjadi ketua kloter itu agak menjadi bulan-bulanan mereka karena ditengarai ada yang ketika itu sakit ketika duduk di antrian itu kok sepertinya gejala-gejala menurut mereka meningitis gitu ya. Lalu kemudian alhamdulillah dengan diyakinkan ada tim dari yang ada di tim Indonesia yang ada di bertugas di airport itu, lalu kemudian beres ketika itu. Nah, ini juga ini ya, meningitis dulu itu juga menjadi ancaman yang sangat dan itu adalah virus ya. Sampai sekarang berlaku setiap orang berangkat haji pasti harus suntik vaksin meningitis ya. Lalu bisa jadi ini nantinya akan menjadi syarat juga vaksin corona ini juga menjadi wajib nanti bagi jemaah haji yang ke tanah suci itu. Nah, ini pola yang berulang sebetulnya. Mungkin hanya skalanya saja yang sampai ini. Dulu juga begitu sebetulnya orang yang sakit kolera itu harus diisolasi dan lain sebagainya itu. Jadi kalau menurut sejarah kehidupan manusia ini sesungguhnya kejadian yang seperti ini bukan sesuatu yang pertama kali. Hanya saja skalanya memang sekarang ini hampir 250 negara yang keserang corona ini. Ini memang baru pertama kali seluas itu di dunia ini. Ya, diakui oleh para ahli kesehatan bahwa ini memang sangat ini. Dan itu sangat dimungkinkan. Kenapa? Karena perjumpaan orang, dunia ini kan mengglobal sudah itu ya. Sudah banyak perjumpaan ya, ketemuan orang sana dan sini dan seterusnya itu sangat luber sehingga pandemiknya itu sangat luas. Saya kira demikian soal misalnya apakah nanti kembali normal betul-betul seperti sebagaimana kasus-kasus terdahulu lalu kemudian kembali normal ataukah tidak, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui, maha kuasa atas itu semua. Kalau kita mengikuti perdebatan antar ahli mikrobiologi itu kan bingung kita ini. Yang kita ikuti itu pendapat yang mana? Itu masing-masing berteori sendiri-sendiri itu. Ya dah, kita menjadi bingung. Orang awam akan menjadi tambah bingung itu. Ini karepe apa? Jangan-jangan ini cuma rekayasa politik atau rekayasa. Mohon maaf, ini sekarang masih saya kadang-kadang kan udah
ada teman itu, Mas, maaf, padahal dokter loh ya, itu kok percaya dengan itu, ini kan konspirasi dunia aja, ngapain? Loh, kok seperti itu ya? Ya, jadi malah nggak mau pakai masker segala itu, nggak mau. Lah mohon maaf, saya kan strict pakai misalnya ya. Kalau ketemuan mesti pergi dari rumah mesti harus pakai. Anak saya karena diantaranya ada dokternya, itu mesti teriak-teriak itu, Abah, pakai itu masker, jangan lupa. Ngingetin itu, Abah, ingat, itu bawa masker, bawa spare. Nanti kalau sudah ketemu sekian orang, ganti itu segera, yang baru. Itu terus bawa apa namanya, safe care gitu. Saya malah kenapa? Ya ini nih, mohon maaf, jangan heran kalau ini akan apa namanya, kontroversi yang seperti ini masih ada di kalangan kita itu. Ya ini berarti bahwa belum ada satu kata, satu keputusan bersama para ahli mikrobiologi itu bahwa ini adalah langkahnya seperti ini. Baik, saya kira demikian ya. Ketidakpastian ini wallahu alam sampai kapan gitu. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Kholiq Hidayat MSI selaku narasumber pada malam hari ini yang telah menjawab pertanyaan dari jamaah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 20.52, sepertinya bagi Bapak dan Ibu yang sedang isolasi bisa untuk melanjutkan untuk istirahat begitu. Pripun Pak Pur, langsung ditutup? Ya, langsung ditutup. Baik. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kita telah bersama-sama mengikuti pengajian pada malam hari ini. Semoga tujuan dari pengajian pada malam hari ini dapat kita capai, yaitu dapat meningkatkan imun kita, dapat meningkatkan iman kita, sehingga kita juga hidup dapat dalam keadaan aman di masa pandemi ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Abdul Kholiq Hidayat yang telah membersamai kami dalam pengajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan limpahan kebaikan dan untuk penceramah pada malam hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz Kholiq. Iya, sami-sami, Pak Purwati. Mohon izin live. Mohon izin live ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Dr. Ahmad Faisal. Mohon izin live, Pak Pur. Monggo Mbak Ratna, sugeng dalu, sugeng istirahat. Sugeng dalu, sehat-sehat Pak Pur. Sami-sami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya tutup, nggih.